Perkenalkan, saya Syarifah Najwa. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat game sederhana di Scratch. Alurnya sederhana aja, jadi mulai dari start, terus ke arena permainannya. Di arena permainan itu nanti ada sprite kelinci yang mencari-cari wortel. Kemudian dia akan mengumpulkan wortelnya. Terus ketika di skornya udah sampai skor tertentu nanti permainannya selesai. Jadi akan ada beberapa sprite yang dibutuhkan di permainan ini. Yang pertama itu ada sprite start untuk memulai permainannya. Terus yang kedua itu sprite home. Sprite home ini fungsinya untuk mengulang kembali permainannya, jadi dia bisa balik lagi ke start. Terus yang ketiga itu ada sprite bunny. Sprite bunny-nya si kelincinya. Yang keempat itu ada sprite carrot-nya, wortelnya. Yang kelima ada sprite play again. Fungsi dari sprite play again ini sebenarnya cuma kayak petunjuk ke user supaya mereka pencet tombol home-nya kalau mereka mau main lagi. Dan ketika kita mengklik green flag untuk mulai program, kasih switch backdrop ke home supaya backdrop akan selalu kembali ke home setiap kita mulai permainannya. Lalu atur posisi si sprite start sesuai yang kita mau. Jadi ketika backdrop berpindah ke home, dia akan selalu di posisi itu. Kemudian broadcast home. Pada backdrop stage 1 atau di arena permainan nanti akan ada tombol home yang fungsinya untuk memulai kembali permainan. Jadi ketika tombol home diklik, backdrop akan kembali ke home lagi dan tombol start akan menampakkan diri. Lalu ketika dia menerima pesan start, maka backdrop diubah ke stage 1 dan dia akan hide. Untuk memulai permainan kita perlu mengklik tombol start. Jadi when this part click, broadcast start. Untuk tombol home-nya baru muncul di backdrop kedua, yaitu backdrop stage 1. Jadi when I receive start, show. Lalu ketika dia menerima event home yang menandakan bahwa backdrop berubah ke home lagi, nanti dia akan hide. Tapi sebelumnya diatur dulu posisinya, mau di sebelah mana. Jadi ketika pindah backdrop ke stage 1, dia akan tetap berada di posisi yang kita mau, lalu hide. Posisinya sama, tapi di backdrop home nanti dia nggak terlihat ya guys. Lalu ketika sprite ini diklik, nanti dia akan broadcast home, jadi mengembalikan backdrop ke home lagi. Untuk karakter bunny, dia akan muncul ketika start diklik. Jadi when I receive start, show. Terus switch kostum ke kostum yang paling awal sebelum dia menerima carrot ya. Atur posisinya mau di mana ketika dia muncul. Wait 1 seconds, jadi ini untuk ngasih jeda ke alur permainannya supaya permainan itu nggak berjalan begitu cepat. Pakai block forever untuk pergerakannya. Jadi selama permainan dimulai dia tuh bisa bergerak gitu. Di sini aku pakai arrow untuk pergerakannya. Ada pergerakan ke atas, ke bawah, ke kanan juga ke kiri. Tiap tombol arrow di keyboard itu dipencet sesuai dengan arahnya. Lalu kita bikin sprite-nya berjalan sesuai arah yang diinginkan. Oke. Jadi dia nanti jalannya menghadap sesuai arah yang diinginkan. Lalu tambahkan if on edge bound supaya dia tetap berada di dalam arena permainan. Ini aku menambahkan block say. Jadi ketika si backdropnya berpindah ke stage 1, sprite bunny akan mengatakan beberapa kata-kata. Karena sprite bunny cuma muncul di stage 1, di backdrop stage 1, maka ketika dia menerima pesan home dan backdrop kembali ke home, dia akan hide, sembunyi. Jadi dia nggak akan terlihat di backdrop home.
Lalu kita buat variabel yang fungsinya untuk menyimpan nilai dari si caretnya. Seberapa banyak caret yang udah diambil sama si Bunny. Variabel baru muncul ketika event start dijalankan atau ketika start diklik, jadi dia munculnya di backdrop stage 1. Karena itu ketika dia receive start, maka kita akan show variabelnya. Lalu ketika dia receive home, kita hide variabelnya. Sprite Bunny akan mengalami pergantian kostum seiring bertambahnya variabel caret. Pergantian kostum baru dimulai ketika event start dimulai. Kita set caret to 0 supaya setiap kita mulai permainannya lagi, nilainya ke reset ke 0, skornya ke reset ke 0 gitu. Lalu kita pakai blok kode wait until. Masukin variabelnya, tunggu sampai variabelnya sama dengan 1, baru next custom. Jadi ketika variabelnya bertambah jadi 1, nanti dia akan berubah ke kostum selanjutnya. Ini aku ulangin sampai nilai maksimalnya itu 6. Aku ulangin sampai skornya sama dengan 6, karena pergantian kostumnya cuma ada 6 kali. Saat nyusun blok kode buat pergerakan si Bunny, aku lupa masukin move 10 step di tiap if-nya. Jadi ketika aku coba dia nggak bisa gerak. Sekarang aku lagi masukin 10 step ke satu if-nya. Lanjut ke spread caret, dimana nanti ketika dia menerima event home dia akan hide. Lalu ketika dia menerima event start, dia akan show. Atur posisi si caret sesuai dengan posisi yang kita mau. Lalu susun blok kode untuk penambahan skor variabel caret. Jadi ketika dia nyentuh si Bunny selama permainan berlangsung, dia akan menambahkan skor ke variabel caret. Menambahkan skor sebanyak 1. Tiap sentuhan dia akan bertambah 1. Terus setiap dia menyentuh skor caret, setiap skornya bertambah 1, maka dia akan pergi ke posisi yang random. Terus kalau karetnya udah sampai dengan 6, skor karetnya udah sampai dengan 6, hide, terus stop di script. Jadi scriptnya akan berhenti sampai di variabel caret sama dengan 6. Lalu untuk spread yang terakhir, spread ini fungsinya cuma untuk sebagai kayak petunjuk aja ke user. Kalau mereka mau main lagi, mereka perlu mengklik tombol home. Jadi dia baru muncul di paling akhir. Dan ketika program ini mulai, dia tuh hide, dia akan muncul dulu. Terus wait until caret sama dengan 6. Nanti dia baru menampakkan diri, dia baru muncul. Show, terus go to front layer. Di akhir kasih stop di script, jadi dia scriptnya berhenti sampai di situ aja, dan baru mulai lagi ketika kita mengklik green flag. Karena spread ini baru muncul di akhir permainan, jadi ketika dia menerima event home, dia akan hide. Script buat tiap spreadnya udah selesai, saatnya kita coba gamenya. Ada bug dimana saat kita mulai ulang permainannya, spread caret nggak mau muncul, sepertinya karena ada bentrokan antara dua event. Jadi aku ganti blok kodenya jadi when backdrop switch to home, sehingga scriptnya cuma berjalan di backdrop home aja. Dan karena setelah dicoba sekali lagi masih tetap sama, untuk script pertambahan skornya aku juga ganti pakai blok kode when backdrop switch to stage 1, jadi scriptnya cuma akan berjalan di stage 1. Pada percobaan kali ini, spread caret ketika kita mulai ulang permainannya, dia mau muncul kembali. Tapi
untuk spread play again, dia tuh nggak mau muncul. Sehingga aku ganti juga blok kodenya pakai when backdrop switch to home. Kita coba lagi permainannya. Dan ternyata spread play gunnya masih belum mau muncul, dan dia baru muncul ketika green flag diklik. Jadi aku ganti juga blok kodenya pakai when backdrop switch to stage 1. Jadi dia akan berjalan, scriptnya akan berjalan di stage 1.